osteoporosis ternyata punya saudara. Bukan si Ujang ya, apalagi si Mamat. Saudara dari osteoporosis adalah osteoartritis atau pengapuran sendi. Dan 250 juta orang atau hampir setara penduduk Indonesia terkena penyakit ini. Dan bisa saja Anda salah satunya. Pertanyaannya, apakah pengapuran ini bisa disembuhkan? Mari kita tanya dokter. Sakit dengkul itu bisa salah satu penyebabnya adalah pengapuran sendi lutut. Disebut juga sebagai osteoartritis. Ada juga yang sebut urut angin lutut. Biasanya ini terjadi ke orang tua atau orang yang berat badannya berlebih. Ada juga yang kena osteoartritis tapi terkena pada anak muda. Mungkin sekarang istilahnya remaja jompo ya. Osteoartritis menurut American College of Rheumatology itu merupakan penyakit degeneratif dan progresif yang artinya memburuk seiring berjalannya usia. Dan ini mengenai 2/3 orang yang berumur lebih dari 65 tahun. Dengan prevalensinya 60,5% itu pada pria dan 70,5% itu pada wanita. Terkhusus pada perempuan, itu mengapa beresiko terkena penyakit osteoartritis, pengapuran sendi lutut atau nyeri dengkul ini, karena perempuan ketika menopause atau tidak menstruasi lagi, itu tidak mendapatkan hormon yang menjaga bantal sendinya dan lama-kelamaan membuat bantal sendinya itu rusak. Iya, jadi sama Oma ini pernah ke pengapuran sendi, lalu kemudian udah operasi seminggu yang lalu, kemudian tadi malam itu merasa masih sakit. Dan untuk mengetahui keparahan pengapuran sendi itu sendiri ada 4 derajat keparahannya ya. Berdasarkan kriteria Kelgan and Lawrence, ada derajat 1, 2, 3, dan 4. Dapat diketahui dari pemeriksaan ronsen. Kalau masih di tahap 1, 2, biasa cukup latihan tanpa operasi, pengobatan konservatif, treatment, atau non-operatif. Tapi kalau sudah 3 atau 4, disarankan dibawa ke dokter ortopedi agar dapat penanganan lebih lanjut. Oh, berarti bisa disimpulkan kalau pengapuran ini normal ya dok, dialami banyak orang karena faktor umur. Tapi gimana sih dok cara ngenalin kita kena pengapuran atau enggak? Penyakit ini punya beberapa tanda, seperti kerusakan tulang rawan pada sendi, ada juga pembentukan tulang baru yang menempel secara tidak beraturan pada permukaan sendi lututnya. Hal ini menyebabkan rasa sakit atau nyeri, akibatnya aktivitas sehari-hari itu sangat terganggu. Paham. Terus gimana kalau kita udah ada tanda-tanda pengapuran sendi ini? Latihan yang saya rekomendasikan, yang pertama adalah kardio seperti berenang, jalan santai. Pokoknya lutut harus dilatih sesuai kemampuannya. Tapi jangan didiamin lututnya, jangan juga terlalu dipaksa. Kalau Bapak Ibu tidak bisa lagi berolahraga yang agak berat, bisa juga menggunakan walking aids atau menggunakan tongkat sebagai alat bantu. Kalau udah sakit sekali lututnya, sekali lagi jangan dipaksa. Dan jangan lupa mengkonsumsi obat-obatan sesuai resep dokter. Ini akan membantu mengurangi nyeri pada daerah persendian. Dan bila Bapak Ibu sudah melakukan yang terbaik, sudah rajin latihan dan keluhan tetap tidak membaik juga, dari pemeriksaan ronsen juga stadiumnya ternyata sudah berat, mungkin Bapak Ibu bisa mempertimbangkan untuk dilakukan tindakan seperti operasi. Oh iya bisa dimengerti dok. Nah, terus bagi yang masih muda, kira-kira ada nggak dok cara untuk mencegah pengapuran sendi ini? Data menunjukkan neuromuscular training program sejak usia muda itu bisa dilatih dengan baik, bisa menurunkan resiko terkena penyakit osteoartritis itu hingga 45% sampai 83%. Latihan programnya seperti apa? Kurang lebih seperti berikut ini.
Oke, selanjutnya akan saya bahas tentang operasi pengapuran sendi lutut itu sendiri. Ada banyak pilihan sebenarnya, tapi itu semua sesuai indikasi dan kondisi masing-masing pasien. Gold standar dari stadium akhir pengapuran sendi lutut itu dinamakan ganti sendi lututnya, atau total knee replacement. Tujuannya adalah untuk merestorasi mechanical axis dan joint line. Singkatnya, lutut akan dibuat kembali lurus. Lalu soft tissue balancing, yaitu keseimbangan otot-otot dan jaringan urat di sekitar sendi lututnya. Dan juga equalizing gap flexion and extension, yakni lutut bisa nekuk kembali. Artinya bisa kita sholat dan melakukan tahiyatul akhir lagi. Dan itu semua tentu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Kita jadi bisa beraktivitas sehari-hari, bebas nyeri dan nggak sakit lagi. Nah, kalau kalian sudah melalui operasi osteoartritis ini, supaya cepat sembuh, saya sarankan untuk melakukan rehabilitasi. Ada 3 fase rehabilitasi pasca operasi ganti sendi lutut ini. Fase 1, usahakan agar lutut bisa nekuk dari 0 derajat sampai 60 derajat. Sambil latihan bisa minta keperawatan untuk tindakan cold therapy, untuk kontrol pasca inflamasi pasca operasinya. Gerakan-gerakannya sendiri seperti berikut ini ya. Fase 2, nah ini sudah masuk minggu kedua setelah operasi. Usahakan lutut Anda sudah bisa menekuk secara maksimal dan juga usahakan juga agar Anda sudah bisa jalan menggunakan minimal walking aid assistant atau walker. Terus lakukan latihan penguatan seperti ini secara rutin. Fase 3 harapannya 8 minggu sampai 6 bulan tuh pasiennya sudah bisa berjalan normal kembali, dan ini tercapailah harapan serta tujuan dari operasi ganti sendi lutut itu. Lamanya terapi. 4個好 Nah, 來呀， Oma berasa lebih baik setelah terapi, merasa tidak terlalu sakit, tidak seperti awal-awal operasi. Nah, 好強， ya katanya terapisnya ramah, baik dan sangat edukatif tentunya. Oke, jadi buat teman-teman yang punya keluarga, baik itu saudara kalian, orang tua kalian, atau kerabat kalian yang pernah mendapatkan penyakit pengapuran sendi atau ada masalah di tulang, jangan khawatir untuk periksa di mana, karena di Klinik Firdaus ini lengkap sekali pelayanannya, dan jangan ragu untuk kualitas pelayannya sangat top. Tapi sebenarnya untuk kasus pengapuran sendi lutut ini, zaman sekarang banyak sekali pilihan pengobatan pengapuran sendi. Ada radiofrekuensi, ada suntik pelumas, suntik PRP, suntik stem cell, dan mungkin tiap orang bisa beda-beda penanganannya sesuai dengan indikasi dan kondisi masing-masing pasien tersebut ya. Tapi pada intinya saran saya, nikmatilah hidup kita, apapun kondisi kita, stay happy, stay healthy, apalagi banyak keluarga yang support kita. Enjoy your life, put a smile on your face,
no matter how hard it may seem. Saya Dr. Priza, bila ada salah kata atau ada materi yang kurang, mohon dikoreksi akhir kata. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih.